Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Permata Sukma, NRP 7005. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat suatu jaringan beserta tutorialnya menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, yang pertama adalah kita akan melakukan subnetting. Apa itu subnetting? Nah, subnetting merupakan proses memecah satu kelas IP address menjadi beberapa subnet dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, untuk menentukan batas network ID dalam suatu subnet, kita menggunakan subnet max. Contoh dari IP address itu seperti 192.168.0.0/24. Kemudian untuk netmax itu 255.255.255.0. Kita langsung buka di Cisco-nya. Sini saya akan menggunakan 2 buah PC. Lalu satu kita pakai router yang ini, kemudian switch dihubungkan. Nah, ini kalau dia masih merah ini berarti dia belum connect. Maka kita akan on in dulu. Nah, nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana menggunakan routing untuk menghubungkan ke jaringan yang berbeda. Maka di sini saya akan menambahkan satu modul untuk menghubungkan antara satu router ke router lainnya menggunakan modul HWIC 2T. Kemudian dinyalakan. Oke. Ini dinyalain lagi. Nah, udah. Kemudian supaya tidak tertukar, sini saya nulis IP address yang pertama. Nah, ini untuk memudahkan juga sebenarnya bisa dikasih warna. Ini mungkin warna dikasih color kayak gitu, bebas. Oke, dihapus aja deh. Oke, karena udah cukup jelas ada pembedanya. Kemudian kita isi IP address-nya di sini. Buka klik komputernya, kemudian buka desktop, isi IP address-nya. Klik 2, ini subnet max-nya muncul sendiri. Untuk default gateway-nya, yaitu biasanya menggunakan yang akhirannya 1. Ini juga. Nah, kalau udah kita cek, berarti ini jaringannya sudah terhubung ya, antara satu komputer ke komputer yang satu lagi. Sekarang kita akan menambahkan komputer baru. Ini, namun IP address-nya berbeda. Ini, kemudian ini. Ini diisi dulu 192. Aduh. Diisi kayak tadi. Oke, kalau udah
Untuk menghubungkan satu IP address yang berbeda ini dengan yang satunya lagi, kita membutuhkan yang namanya VLAN. Apa itu VLAN? VLAN atau Virtual Local Area Network adalah kumpulan pengguna jaringan LAN yang berada dalam satu jaringan yang sama atau lebih untuk dapat berinteraksi dalam panel komunikasi jaringan yang sama. Dalam proses menghubungkannya, VLAN memerlukan bantuan perangkat pihak ketiga untuk sekaligus mengelola jaringan tersebut. Jadi, pertama kita buka switch, kemudian kita memberikan ruangan-ruangan yang berbeda. Kita bikin ke ruangan yang pertama untuk IP address 1.1. Kemudian, kalau udah, kita ubah fast Ethernetnya sesuai dari ruangan-ruangan tersebut. Kayak yang ini untuk komputer yang pertama, ini untuk komputer yang kedua gitu. Kalau misalnya lupa bisa dilihat kayak gini. Nah, ini kan ada FA0, FA01, FA0, FA05 gitu. Kita ubah ini jadi ini, kemudian ini salah. Ini masih ini. Nah, udah. Nah, untuk FA03 sendiri adalah kabel yang tadi langsung terhubung ke router, maka kita berikan akses trunk. Nah, jika sudah, kita mulai isi command line-nya, agak sedikit loading. Nah, ini pertama kita enablekan dulu, kemudian configuration, kemudian interface FA0.0.101. Kenapa FA0 tadi waktu kita menambahkan kabel bisa dilihat itu kabel yang terhubung tuh FA0 per 0 atau FA0 per 1. Tapi tadi itu yang terhubung adalah FA0 per 0, maka yang kita masukkan adalah interface FA0 per 0, 101 merupakan ruangan dari komputer tadi. Kemudian encapsulation T1key 101, masukkan IP address gateway-nya 1.1.255.255, masukkan subnet box-nya. Kemudian masukkan lagi sampai ruangan yang tadi habis, jadi semuanya dimasukkan. Selesai kita tes. Ini dihapus dulu biar tahu bedanya. Nah, kalau misalnya dia failed ini bisa diginiin. Kok dia failed ya? Oh, tadi belum. Tes. Oke, kita coba lagi. Tadi kan sempat fail. Sudah berhasil. Ini berarti VLAN-nya bekerja menghubungkan kedua jaringan yang berbeda ini. Oke, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan jika berada di jaringan yang lain menggunakan routing. Apa itu routing? Routing adalah proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network yang lain melalui suatu router. Agar router dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket-paket ke alamat yang dituju dengan menggunakan jalur terbaik. Router menggunakan peta atau tabel routing. Tabel routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain, sehingga router yang satu dengan router lainnya bisa berkomunikasi. Nah, routing sendiri
terdiri dari routing statik dan routing dinamik. Kita langsung coba ke router baru. Sini saya mau menggunakan laptop yang berada di jaringan IP address yang berbeda. Kemudian dihubungkan ke tambah switch. Sini. Kemudian ini. Kalau sudah biru orange ini berarti sudah terhubung ya. Kabelnya berfungsi. Nah, karena kita mau menghubungkan dengan router yang lain, maka kita membutuhkan untuk menambahkan satu modul baru untuk agar router yang satu dengan router yang lain bisa terhubung. Ini dimatiin dulu. Router yang kita pakai yaitu HWIC2T. Kemudian dinyalain. Tunggu. Oke, kemudian di on-in. Oke, kan sudah hijau. Lalu kita hubungkan. Nah, kalau router ke router ini, kita milihnya serial. Kalau yang tadi ini kan FA atau Face Internet. Kemudian, ini dinyalakan dulu, supaya hijau. Nah, sama seperti cara yang ini kita isi dulu IP address-nya. Ini. Nah, jangan lupa diisi. Nah, ini caranya sama seperti yang tadi. Sini kita VLAN dulu. Kita berikan ruangan agar bisa terhubung. 1.0 aja deh. Oke. Sama seperti tadi. Oke, kita coba tes dulu yang bagian sini. Tadi kan kita sudah nge-VLAN sama caranya seperti yang ini. Kita tes dulu. Sudah berhasil, berarti ini sudah satu sama lain sudah terhubung. Kemudian kita akan melakukan routing. Routing itu tadi untuk menghubungkan
yang jaringan di sebelah sini dengan jaringan yang ada di sebelah sini. Pertama kita isi dulu IP address dari routernya, itu ada di serial. Nah, yang kita gunakan adalah IP yang belum dipakai oleh si komputer tadi. Berarti kita masukkan nih, kemudian routing sendiri tadi terdiri dari dua, ada routing statik, ada juga routing dynamic. Ini tadi sempat saya coba-coba dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan routing statik. Nah, routing sendiri cara penggunaannya adalah kita silang. Jadi IP dari jaringan ini kita masukkan ke router yang ini, kemudian IP yang dari jaringan ini kita masukkan ke dalam router ini. Menggunakan routing statik, network ini adalah merupakan IP dari komputer. Titik E kan disilang berarti 3.0 255.255.255.0. Exopnya adalah IP dari routernya. Ini kemudian sudah, yang ini juga sama. Titik 5.2. Nah, cuman seperti itu saja. Kemudian kita coba apakah kedua jaringan ini sudah terhubung atau belum. Kemudian kita kirim pesan. Nah, kalau sudah sukses, ini bisa kita lihat simulasinya. Saya dari sini ke sini. Nah, ini. Ini. Ke sini. Nah, ini menandakan, kalau sudah seperti ini, menandakan bahwa antar jaringan sudah terhubung dan pesan yang ingin disampaikan sudah berhasil tersampaikan ke jaringan yang dituju dari komputer sini ke laptop sini tadi. Seperti itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.